Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Kakak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Farel Jonas Jakob dengan NIM C140 1231101. Dan pada kali ini, saya akan memberikan cara untuk membuat peta dari aplikasi ArcGIS. Dan untuk itu, sebelumnya kalian harus pastikan dulu kalau sudah mempunyai aplikasi ArcGIS ini dan sudah mendownload file-file yang dibutuhkan. Nah, kalau udah seperti itu, langsung saja kita tambahkan file yang akan kita butuhkan untuk membuat petanya. Nah, untuk pertama-tama kita akan masukkan file yang formatnya TIFF ini, TIF. Kalau sudah akan muncul gambar seperti ini, gambar lahan yang kita petakan. Dan kemudian kita akan tambahin file lagi dalam yang formatnya XLS. Nah, setelah itu di file yang terakhir tadi, kita display XY data, terus kita edit dan tambahin koordinat sistemnya itu di WGS yang 1984, UTM zone-nya itu yang ke-48 bagian selatan. Setelah oke, nanti akan muncul titik-titik seperti ini. Nah, titik-titik ini bisa kalian ganti bentuk dan warnanya biar semakin kontras, jadi nggak nyaru. Warnanya bebas, ukurannya bisa 15. Nah, kalau udah seperti ini, di lahan dua event ini, eh, kita klik kanan, habis itu kita masuk ke label features, jadi nanti di sini bakal muncul titik-titik koordinatnya, mulai dari BM sampai dengan D. Nah, kalau udah, kita klik kanan lagi, masuk ke bagian properties. Oke, nah di sini kita bakal ganti namanya jadi koordinat, wait, pencet. Jadi koordinat lahan 2. Dan di sini juga kita bakal ganti labelnya tadi, tulisannya itu jadi tulisan Times New Roman, fontnya 15. Warnanya kita ganti ke warna putih dan jangan lupa di bold. Kalau udah kita bisa apply dan oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita masuk ke eh, Windows. Di Windows ini kita pilih katalog. Nah, di katalog ini di folder connection kita tambahin apa file yang tadi kita pilih, kita klik kanan, lalu kita klik new dan masukkan shape file. Nah, di sini kita pilih yang type-nya itu polygon. Oh ya, namanya jangan lupa ganti jadi batas lahan 2. Oke, jangan lupa diedit, kita tambahin juga koordinat sistemnya. Karena kalau nggak bakal kebentuk. Oke, setelah itu oke. Kita oke lagi. Nah, di batas lahan 2 ini, kita bisa klik kanan dan kita edit features. Kita mulai untuk edit. Nanti akan muncul, nah, di bagian, di bagian ini, kita bisa klik di atas sini, nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih batas lahan 2 dan kita pilih toolsnya itu yang polygon. Nah, kalau udah muncul tanda plus di kursornya, eh, langsung aja kita akan tarik garis titik-titik keluar dari batas lahan kita. Mulai dari BM, A22, B22, C22, D2, D, dan seterusnya. Kalau sudah balik lagi ke BM, kita klik 2 kali. Dan jangan lupa di bagian editor kita stop edit. Nah, kalau udah bisa di close. Oh ya, yes. Dan habis itu bisa kita close. Nah, setelah itu di warnanya bisa kita ganti jadi bening alias no color dengan ukuran garisnya 2 dan warnanya sebenarnya bebas. Mungkin kita di sini pakai warna biru aja biar kontras gitu. Nah, setelah jadi seperti ini, di batas lahan 2 ini kita klik kanan, kemudian kita open attribute table. Nah, di sini kita klik yang sebelah kiri atas ini dan kita tambahkan field. Add field namanya adalah luas lahan dengan tipe teks. Oke, yes. Kita add field lagi namanya X dengan type yang double. Oke, dan yang terakhir kita add field lagi yang Y, type-nya juga yang double. Kalau sudah seperti ini, di luas lahan ini, kita klik kanan, kemudian kita calculate geometry. Yes, di sini kita pilih propertinya itu yang area, dan kita ganti unitnya ke hektar.
Oke, kalau udah kita lanjut ke yang X, kita klik kanan, calculate geometry. Di X ini kita pilih yang X coordinate of centroid dengan unitnya meter. Untuk Y sama halnya seperti X, tapi yang Y coordinate of centroid, unit meters, dan oke. Yes. Nah, kalau udah seperti ini, kita klik lagi di bagian ini, lalu kita bakal ekspor. Nah, di ekspor ini kita klik yang browse, kemudian kita ganti namanya menjadi titik tengah. Tengah. Di titik tengah ini kita bakal simpan dia sebagai di base table. Oke. Hmm. Oh ya, kita lupa. Tambahin filenya dulu. Oke, Nah, pastiin jangan sampai salah ya. Filenya belum masuk ternyata. Nah, seperti ini. Oh, filenya udah masuk, udah ganti nama dan di base table. Langsung aja kita save dan oke. Yes. Nah, udah bisa kita close. Dan di sini bakal, oh, belum belum. Sebelum itu kita klik kanan, kita display XY data lagi dan kita tambahin koordinat sistem yang sebelumnya itu kita pakai dan oke. Jadi dia akan muncul titiknya. Ini dia teman-teman titik tengahnya. Bisa kita ganti bentuk dan warnanya. Kita pakai yang circle 3. Warnanya mungkin yang lucu pink. Ukurannya juga 15. Setelah oke, akan muncul seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan membuat jadi laprak ya. Ya, kita bisa pencet yang layout view di bawah kiri ini. Nah, akan muncul seperti ini, tapi kita mau bikinnya dia versi horizontal. Jadi kita klik kanan di kertasnya, klik kanan di sini, kita patch and print setup. Kita bikin, pastiin ukurannya itu A4 dan bentuknya orientationnya landscape. Setelah di oke, nah kita bisa sesuaikan ukurannya. Oke, jangan terlalu kecil dan terlalu besar, tapi jangan terlalu mepet juga. Karena setelah ini, oke, setelah ini kita bakal klik kanan di gambar ini. Kemudian kita mm, 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 di order yang send to back. Habis itu kita masuk klik kanan lagi, kita masuk ke properties. Nah, di properties ini kita masuk ke bagian ke bagian grids. Nah, di sini kita akan bikin grid baru, new grid dengan opsi measure grid. Nah, seperti ini. Habis itu kita next, kita pilih appearance-nya yang labels only. Kemudian kita next lagi, kita finish. Jangan lupa kita pilih juga koordinat sistemnya yang ini biar dia koordinatnya sesuai. Kita apply dan oke, nah akan muncul angka-angka seperti ini yang menunjukkan koordinatnya. Nah, setelah ini kita akan buat garis tepi dari tools rectangle di atas ini. Jadi kita bisa bikin dari ujung sini, kita tarik ke ujung sini. Op. Nah, karena warnanya kuning begini, kita klik kanan, kita properties, kita ganti warnanya jadi bening dengan garis hitam dan ketebalan garis 2. Oke, setelah ini kita akan masuk ke tahap yang lumayan akhir. Jadi setelah ini kita bakal bikin garis menggunakan tools yang ini, yang kayak penggaris di atas sini. Up. Kalau udah muncul garis, ini akan memudahkan kita untuk membuat line. Line-nya itu kita tarik garis dari atas kertasnya sampai ke bawah sini. Oh, jangan lupa diklik 2 kali. Nice. Kalau udah seperti ini, kita klik kanan, masuk ke bagian properties garisnya. Kita tebelin jadi 2. Kalau udah, kita bisa ngilangin penggarisnya ini dengan cara kita klik kanan di sini, di penggarisnya, kita clear guide. Kalau udah kayak gini, kita hmm, bisa masukin logo yang udah kita siapin, itu logo engineering dan IPB. Nah, di sini kita cari cepetnya bisa Ctrl A dan kita Ctrl C. Nah, kita copy, kita masukin ke sini, kita paste dan kita sesuaikan ukurannya jangan terlalu besar. Oke. Nah, setelah itu di sini kita akan memasukkan teks. Teksnya itu ada di atas kanan sini. Ya, benar, ada di atas kanan sini. Kita wait. Hmm, hmm, bukan yang itu. Ternyata yang ini ya, teman-teman. Teks ini ya. Oke, kalau udah ada kayak gini baru kita bisa klik.
dua kali. Oke, kita pilih. Oke, di sini. Nah, di teks ini kita bakal nambahin popnya. Jadi udah disiapin sebenarnya ya. Nah, langsung aja biar cepat teman-teman. Nice. Kita jangan lupa ketengahin dan fontnya diganti. Wait, wait, wait. Nah, di sini di change symbol kita akan ganti fontnya jadi Times New Roman seperti biasa. Ukurannya 12 dan jangan lupa di bold. Oke, kalau sudah kita ya di tengah jangan lupa kita apply. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau udah bisa kita sesuaikan lagi biar pas di tengah. Baru kita akan bikin garis pembatasnya itu di bagian sini. Kita pakai penggaris lagi, kita garis untuk memudahkan kita membuat garis dari sini menuju sini. Nah, kalau sudah bisa kita tebelin lagi garisnya kayak tadi dan kita clear penggarisnya. Nah, kemudian di bawah sini kita akan masukin judul dari laporan kita yaitu peta field trip BDP 60 karikil. Nah, eh, sebelumnya kita bisa copy paste teks tadi sebelumnya. Kita taruh di sini, kita ganti tulisannya jadi ini karikil. Untuk fontnya dan formatnya sama, langsung aja. Oke, kita sesuaiin lagi di tengah. Kalau sudah kita kopas lagi garis batasnya ini. Hop, oke, kalau udah di bawahnya sini, kita bakal tambahin apa namanya arah mata angin. Caranya itu dengan kita insert di sini ada north arrow. Nah, di sini kita bisa pilih aja yang mana sesuai kesukaan lah ya. Kita bisa letakkan di sini. Bisa kita atur ukurannya. Dan kemudian di sebelahnya ini kita bakal bikin tulisan lagi. Jadi kita copy dulu. Up, kita taruh di sebelah sini. eh, kita edit di properties dengan tulisan ini. Yap. Kalau untuk ini kita bakal formatnya ke rata kiri. Oke, setelah itu karena di sini sudah ada sistem proyeksi, sudah ada skalanya, kita harus tambahin juga skalanya di sini kita insert dan di sini ada scale text atau skala yang bentuknya tulisan. Kita tambahin kita pakai yang paling atas absolute scale dan kita atur di sini pertama kita ubah dulu ke relatif dan untuk patch unitnya kita dari centimeters menuju map unit yang meter. Setelah itu kita absolute lagi, kita apply dan oke. Nah, itu kita oke lagi dan akan muncul skala ini. Nah, dari skala ini kita sesuaiin aja, taruh di sebelah sini. Oke, kalau udah, kita juga bakal nambahin skala yang satunya lagi, yaitu skala yang batang. Jadi kita insert, kemudian kita klik yang scale bar, kita pilih yang alternating scale bar satu. Jangan lupa kita ubah juga ke meter di propertiesnya. Meters. Oke, apa ya? Oke, dan oke lagi akan muncul seperti ini. Kita bisa taruh di bawah sini. Dan setelah itu kita batasi lagi dengan garis. It's- Nah, setelah itu, setelah ini kita bisa tambahkan, kita akan menambahkan yang namanya legenda. Legenda itu dari insert, kemudian di sini ada tulisan legend, kita tambahin aja. Jangan lupa yang sebelah kita atur ini, nah seperti ini. Dan sebelah kiri kita width koordinat, kita taruh sebelah sini, batas lah kita taruh sebelah sini, titik tengah kita juga taruh sebelah sini. Urutannya salah. Oke, harus sesuai urutannya teman-teman. Nah, udah setelah ini,
Berikutnya kita sesuaiin lagi ukurannya. Jangan lupa namanya kita ganti dengan legenda. Ukurannya 12 aja. Fontnya seperti biasa. Times New Roman. Di bold. Dan rata kiri. Oke. Next. Next lagi. Next lagi. Dan finish. Dan akan muncul seperti ini. Bisa disesuaikan ukurannya. Kita taruh di sebelah kiri. Ini. Lanjut. Kita batasi lagi dengan garis. Kita kopas. Garisnya kita taruh ke sebelah sini. Dan kemudian kita akan menambahkan yang namanya peta indeks. Jadi kita copy dulu tulisannya. Eh, Kita taruh di sebelah kiri sini. Kita ganti ke peta indeks. Oke. Nah, peta indeks ini apa? Itu gambaran lahan yang secara keseluruhannya. Jadi kita bisa tambahin aja, eh, bisa kita insert picture, kemudian kita cari peta indeks yang sudah kita screenshot dari Google Earth. Nah, peta indeks ini harus sesuai dengan wilayah yang kita proyeksikan, teman-teman. Jadi, ini adalah lahannya di sebelah sini. Nah, selanjutnya kita batasi lagi dengan garis, paste, taruh di sebelah sini. Nah, kemudian di bawahnya ini kita akan bikin tulisan lagi. Tulisannya apa? Yaitu sumber. Oke, properties. Kita ganti namanya menjadi sumber data lapang WGS bla bla bla. Nah, nice. Setelah itu kita munculkan di sini dan kita taruh di sebelah sini. Dan kita batasi lagi dengan garis kopas. Dan langkah terakhir adalah kita akan menambahkan data diri. Oke, kita akan ganti nama jadi nama kita sendiri. Nama, NIM, dan tanggal. Oke. Nah, nah ini kita sudah selesai membuat peta eh, proyeksi dari ArcGIS. Selanjutnya, peta ini bakal kita simpan atau kita ekspor. Jadi caranya adalah file, kita export map. Nah, di ini nama filenya kita ganti ke peta field trip engine lahan 2 2025. Jangan lupa formatnya kita simpan sebagai PNG dengan resolusinya 100 biar bagus. Kemudian bisa kita simpan dan kalau udah bisa kita cek. Nah, untuk memastikannya itu kita bisa cek di file kita, kita cari aja tadi. Nah, di sini ada, bisa kita cek dan inilah hasil dari proyeksi peta dari lahan 2 di eh, Batu Farm dengan sistem proyeksi WGS 1984 PM Zone ke 48. Oke, baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.